Selamat pagi adik-adik, kembali lagi ketemu dengan Kak Titif. Hari ini kembali lagi 26 Desember 2021. Wah, kemarin kita sudah merayakan Natal. Jadi hari ini pastinya adik-adik masih bersukacita. Karena itu di awal pagi ini kita akan menyanyikan satu buah pujian. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang berikan kita. Mari kita bersukaria. Sekali lagi, mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Ya, kita mau berdoa. Adik-adik tetap bangkit berdiri. Kita mau berdoa, kita lipat tangan, kita tutup matanya. Derukan Kak Titif. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Hari ini kami boleh bersukacita lagi di dalam memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami dalam ibadah ini dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Sekarang kita ambil Alkitabnya ya. Kita mau membaca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian hari ini kita ambil dari Mazmur pasal 34 ayat 2. Sekali lagi Kak Titif ulangi. Mazmur pasal 34 ayat 2. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Amin. Sekarang kita mau kembali memuji Tuhan. Kita mau kembali bersukacita. Kita bangkit berdiri lagi. Yuk kita bangkit berdiri. Oke, kita mau pujikan semua yang gembira, ya. Semua yang gembira selalu gembira, semua yang gembira selalu senang, melompat, menari, bersuka, bernyanyi, la 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 la. Sekali lagi, semua yang gembira selalu gembira, semua yang gembira selalu senang, melompat, menari, bersuka, bernyanyi, la 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 la. Sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Marta. Silakan. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Apa semuanya sudah siap? Oke, sekarang mari kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Boleh lipat tangannya semua, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih ya Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah hati dan pikiran kami hanya Engkau pimpin,
untuk mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus juga mau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Bapa dapat dipergunakan adik-adik sebagai pegangan hidup mereka hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik sekalian, mari kita ambil Alkitab kita. Adik-adik boleh buka Alkitabnya dari Injil Lukas. Kita buka Lukas 3 ayat yang ke-21 sampai 22. Wah, hari ini bacaan kita hanya terdiri dari 2 ayat ya. Sekali lagi, Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Kakak tunggu adik-adik membuka Alkitabnya. Jika sudah siap semua, mari kita baca bersama-sama. Adik-adik boleh baca yang keras ya. Yesus, Anak Allah, dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Adik-adik, kemarin pada tanggal 25 Desember kita merayakan apa nih? Ya, betul sekali. Kemarin kita merayakan Natal. Hari Natal adalah hari untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Apa adik-adik tahu siapa ayah dan ibu dari Tuhan Yesus? Ayah dari Tuhan Yesus bernama Yusuf. Ia adalah seorang tukang kayu dan ibunya bernama Maria. Nah, adik-adik, Maria ini mempunyai seorang saudara bernama Elizabeth. Siapa? Nah, betul sekali, Elizabeth. Elizabeth ini adik-adik memiliki suami bernama Zakaria. Pada saat itu Elizabeth tidak bisa mempunyai anak adik-adik dan Zakaria juga sudah sangat tua. Tetapi adik-adik, ternyata Allah mengasihi Elizabeth. Allah menaruh belas kasih kepada setiap umatnya dan begitu juga kepada Elizabeth. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Allah. Pada waktu Elizabeth tidak dapat mempunyai anak, tetapi ternyata pada saat itu juga Allah memberikan anak untuk Elizabeth. Dan mengandunglah Elizabeth. Sejak ia mengandung, bayi di dalam rahim Elizabeth telah diberkati Allah dan lahirlah seorang bayi laki-laki bagi Elizabeth. Dinamainya bayi itu Yohanes, yang berarti Allah telah menunjukkan kemurahan atau belas kasih kepada umatnya. Adik-adik, ternyata Yohanes ini telah dipersiapkan Allah untuk menjalankan misi. Wah, apa nih misinya? Ternyata Allah mempersiapkan Yohanes untuk menyambut Yesus dan membaptisnya. Adik-adik,
Yohanes Pembaptis juga memiliki sifat yang baik hati dan rendah hati. Dia juga seorang yang mau taat akan perintah Allah. Ketika dia mengetahui misi Allah di dalam hidupnya, dia tidak mengabaikan perintah Allah, tetapi Yohanes Pembaptis melakukannya dengan senang hati. Setelah Tuhan Yesus lahir dan beranjak dewasa di umurnya yang ke-30 tahun, Yesus menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Yesus datang ke sungai Yordan dan menemui Yohanes Pembaptis. Ia meminta kepada Yohanes Pembaptis untuk membaptis dirinya pada saat itu. Dan ketika Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, ternyata adik-adik terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atas Tuhan Yesus. Kemudian terdengarlah suara dari langit. Suara itu berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Begitulah adik-adik kata suara itu. Nah, pada saat Yesus dibaptis itu juga adik-adik, Yesus tengah berdoa. Nah, berarti pada saat Yesus berdoa, pada saat Yesus berbicara kepada Allah, Allah merespon panggilan Yesus. Allah merespon doa Yesus. Dia menyatakan bahwa Yesus memang benar-benar adalah anak Allah yang dikirim ke dunia ini untuk menjadi juru selamat kita. Nah, sebelum kita mengetahui nih juru selamat itu apa, kakak mau tanya, adik-adik sudah dibaptis belum semuanya? Oke, dibaptis itu apa sih adik-adik? Dibaptis itu adalah kita menyerahkan diri kita sebagai anggota atau keluarga kerajaan Allah. Wah, jadi kita menyatakan diri untuk percaya bahwa Tuhan Yesuslah Tuhan kita dan satu-satunya juru selamat bagi kita. Kita sudah ditulis nih sebagai anggota keluarga Allah. Wah, apa sih enaknya jadi keluarga Allah itu? Nah, enaknya nih adik-adik, nantinya kita bisa hidup bersama-sama dengan Allah dengan penuh sukacita, damai, tidak ada yang bertengkar-bertengkar, tidak ada yang sedih-sedih, tidak ada yang sakit, bencana alam, semuanya itu tidak ada. Yang ada hanyalah sukacita dan damai sejahtera bersama Allah. Itulah adik-adik misi dari Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia datang untuk menyelamatkan setiap manusia yang percaya kepadanya. Dan keselamatan ini diberikan dari Tuhan Yesus bukan karena kita baik, bukan karena kita nggak nakal. Kita semua tentu pernah berbuat salah adik-adik. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang benar terus, tidak ada. Yang baik terus itu tidak ada adik-adik. Jadi Tuhan Yesus itu memberikan atau menganugerahkan keselamatan itu karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan anugerah keselamatan itu.
Jangan mau kita menyia-nyiakan hidup damai, hidup sukacita bersama Allah Bapa di surga. Nah, adik-adik, kita kembali ke baptis yang tadi ya. Bagaimana terusan Kak proses baptis itu? Nah, adik-adik yang udah dibaptis pasti tahu prosesnya. Itu loh yang adik-adik nanti maju ke depan sama mama papa, kemudian bapak pendeta atau ibu pendeta mendoakan adik-adik dengan menumpangkan tangan di atas kepala adik-adik. Setelah itu adik-adik diperciki dengan air. Dan adik-adik, melalui peristiwa baptis inilah kita menyerahkan diri kita diserahkan oleh keluarga kita untuk menjadi anak Allah, menjadi anggota keluarga Allah. Lalu adik-adik, karena kita sudah diberi anugerah keselamatan ini, lalu apa yang harus kita lakukan? Tentu kita harus bersyukur adik-adik. Bagaimana cara kita bersyukur atas anugerah keselamatan yang telah kita dapat? Ya, tentu saja dengan melakukan perintah Allah. Tidak bosan-bosannya kakak-kakak di PA ini mengingatkan adik-adik untuk selalu taat dan melakukan perintah Allah. Kalau kita mau taat kepada Allah, maka kita harus melakukan perbuatan yang benar di mata Allah. Nah, adik-adik, kakak yakin adik-adik semua yang ada di PA, GPIB Pelangi Kasih ini, anak-anak Tuhan ini, semuanya mau taat dan akan terus belajar untuk taat kepada Tuhan. Tenang aja adik-adik. Adik-adik gak akan sendiri kok melakukan itu. Pasti Tuhan bantu adik-adik untuk bisa taat. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, mari kita pujikan satu lagu, yaitu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Oke adik-adik, sekarang mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Adik-adik boleh lipat tangannya kembali dan tutup mata. Kita akan naikkan doa-doa kita. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kembali anak-anak-Mu hadir dalam kerajaan-Mu yang kudus Bapa. Pada hari ini Bapa, kami sungguh mengucap syukur karena berkat-Mu Bapa terus tercurah atas kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami ingin menyerahkan kami pribadi lepas pribadi Bapa, kiranya Tuhan mau berkati kami, berikan kami kesehatan, dan biarlah kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang semakin taat dan dengar-dengaran akan Engkau juga orang tua kami. Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan
untuk kedua orang tua kami Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang mau berkati, Tuhan mau berikan rezeki atas kedua orang tua kami dan kesehatan Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Bapa, jikalau sampai hari ini Tuhan Yesus masih memberikan kami orang tua yang begitu sayang kepada kami. Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan untuk saudara kami, untuk oma, opa, om, tante. Kiranya Tuhan juga yang mau berkati mereka dalam setiap kegerakannya, dalam setiap aktivitasnya Bapa hari lepas hari. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk sekolah kami. Biarlah dalam sekolah kami Tuhan, Tuhan sendiri yang mau berkati kami sehingga kami dapat menyerap ilmu yang telah diajarkan oleh Bapak Ibu guru kami dengan baik. Tuhan Yesus, jikalau kami juga sedang menjalani ulangan atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kami, biarlah Tuhan sendiri yang mau mampukan kami, sehingga kami Bapa dapat mengerjakan semuanya dengan sebaik-baiknya. Kami juga mau menyerahkan Bapa untuk teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh, teman-teman kami yang bersedih Bapa. Kiranya Tuhan mau tolong, berikan mereka damai sejahtera, Tuhan berikan sukacita, dan bahkan Tuhan mau sembuhkan mereka lewat obat-obatan yang mereka minum dan dokter serta orang tua dan keluarga yang merawat mereka. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk gereja kami, GBIB Pelangi Kasih Lawang. Kiranya Tuhan mau berkati setiap jemaat yang ada, Tuhan mau berkati setiap majelis, setiap pengurus pelkat, juga untuk petugas gereja Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri juga yang mau berkati, Tuhan mau berikan kesehatan kepada jemaat-Mu. Kami juga mau menyerahkan Bapak Radius sebagai kepala gereja kami Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mau memberkati bersama keluarganya. Tuhan, kami juga ingin menyerahkan bangsa dan negara kami Tuhan. Jika pada saat ini mungkin negara kami Tuhan sedang terkena berbagai macam bencana alam, dan juga Tuhan ada juga pandemi yang masih belum berakhir. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan sendiri yang mau menguatkan kami bangsa Indonesia sehingga kami dapat terus bertahan hari lepas hari Tuhan, dan itu semua tidak lepas dari pimpinan-Mu saja. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mau jagai kami satu persatu Tuhan, Tuhan mau lindungi kami Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua doa-doa ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelumnya Kak Tito mau nanya dulu. Tadi ceritanya tentang apa ya Kak Marta? Kak Marta, adik-adik IMPA, IHMPA memang hebat. Semua adik-adik pintar-pintar. Sekarang kita mau siapkan persembahan kita seperti yang tadi Kak Titif bilang. Jangan lupa dilipat yang baik, digenggam dengan tangan yang baik, tidak diremas-remas, dan nanti masukkan, adik-adik bisa memasukkannya ke dalam celengan yang ada di rumah adik-adik masing-masing, atau dititipkan ke orang tua kalian saat pergi ke gereja. Yuk kita pujikan untuk persembahan ini. Aku bawa dan berikan.
Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita bawa persembahan kita ini ke hadirat Tuhan. Yuk kita berdiri lagi, kita lipat tangannya, kita akan doakan persembahan kita ini. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tirukan ke hati berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan apa yang kami miliki. Tolong Tuhan, berkati persembahan kami ini agar dapat digunakan untuk pelayanan di gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, adik-adik. Jadi, kita akan bangkit berdiri lagi yuk. Kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan sebuah lagu, Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, Allah beserta kita. Allah beserta kita selamanya. Sekali lagi. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, Allah beserta kita. Allah beserta kita selamanya. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan berpisah, tapi minggu depan kita akan ketemu lagi ya adik-adik. Sekarang kita mau berdoa dulu, adik-adik boleh lipat tangan kembali, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama tadi kami beribadah. Tuhan sudah memimpin ibadah kami dan memberikan kelancaran dari awal hingga selesai. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali. Kiranya Tuhan yang mau pimpin kami Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan begitu baik kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dalam segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. 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 Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus berkati.